Shalom, selamat hari Minggu Jemaat yang terkasih. Kembali lagi kita bersekutu, beribadah di minggu ini. Tetap semangat walaupun masih menjalankan secara online dari rumah. Mari kita tetap bersuka cita, naikkan pujian ini hanya untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Yuk jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagi. Lasni rohasian surga, ido gogoni parton dioku, huwidado Tuhan marwaso, habas-habaso menak dolan. Lasni rohasian surga, ido gogoni parton dioku, huwidado Tuhan marwaso, haba-habaso menakdongan laut. Haleluya, oh di bagasan rohako, asa firman nang kondiki, paroha gogon dia. Haleluya, marolo polo brohagon, lasni rohasian surgoi manggohiau. Yuk jemaat Tuhan, bersama-sama kita bersukacita nyanyikan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, sukacita surga nyata. Haleluya, oh di bagasan rohako, oh di bagasan rohako, asa firman nang kondiki, paroha gogon dia. Lasni rohasian surgoi, lasni rohasian surgoi, katakan lasni rohasian surgoi, rohasian surgoi, lasni rohasian surgoi manggohiau. Selamat hari Minggu, saudara. Hari Minggu ini adalah hari Minggu Reminiscere
Artinya Allah memperhitungkan iman orang percaya. Saudara, mari kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji, syukur, dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk kampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita di minggu ini. Hukum yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Hukum yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6. Jangan membunuh. Hukum yang ke-7. Jangan berzina. Hukum yang ke-8. Jangan mencuri. Hukum yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Jemaat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king, there is a king
who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Nyanyikan, God here and now, God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Sembah Dia, God here and now, God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Yuk jemaat Tuhan, nyanyikan dengan hatimu yang paling sungguh-sungguh. Katakan, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon ampun atas segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau.
tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah saudara, sekarang kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, bagaimana saudara-saudara di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak bara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, kebenarannya, sambil menyanyikan lagu ini bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun
Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap pagi hari ini kita semua penuh dengan sukacita, bukan karena kita baik, tetapi semata-mata karena kasih Allah yang tercurah bagi kita hari lepas hari. Di pagi hari ini juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan diambil dari kitab Roma, kitab kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan ini, mari kita lebih dahulu minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami rindu mendengarkan suara. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami ini dapat menguatkan kami untuk menghadapi situasi-situasi, menghadapi tantangan pada saat-saat ini di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan banyak kekurangan ini Tuhan urapi hamba. Supaya apa yang hamba sampaikan, itulah yang Tuhan ingin sampaikan juga kepada jemaat Tuhan yang melihat video ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25 kepada kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk bagian ini, Abraham dibenarkan karena iman. Sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyak-banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kebenarannya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan menghargai iman orang percaya. Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma merupakan surat penggembalaan untuk orang-orang percaya di Roma. Mengapa perlu ada surat penggembalaan bagi mereka? Karena mereka diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang mau membalikan mereka lagi kepada ajaran-ajaran lama. Bukan ajaran yang seperti Kristus inginkan. Bukan ajaran seperti Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi mereka mau berbalik pada masa lalu yang dimana mereka menganggap bahwa
Hukum Taurat yang diberikan kepada mereka itu harus dipegang dengan utuh, dan melalui ketaatan pada hukum Taurat itu mereka dapat diselamatkan, mereka berkenan kepada Allah, mereka dapat disucikan dan sebagainya. Namun pada kenyataannya tidak ada satu orang pun yang bisa mentaati hukum Taurat sebagaimana tuntutan hukum itu sendiri. Justru dalam firman yang kita baru baca itu, dengan hukum Taurat kita mengetahui pelanggaran kita. Dengan hukum Taurat kita mengetahui kita ini bersalah, kita ini berdosa. Karena firman Tuhan mengatakan, atau hukum Taurat mengatakan bahwa jangan mencuri. Nah, ketika kita mencuri, kita tahu bahwa kita berdosa. Itu cermin, hukum Taurat merupakan cermin bagi kita. Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Dengan demikian, iman pada Kristus itulah sudah cukup melingkupi seluruh hukum Taurat. Karena iman pada Kristus itulah berdasarkan pada kasih karunia Allah sendiri, berdasarkan pada janji-janji Allah itu sendiri. Itulah sebabnya tema kita pada pagi hari ini sangat menarik untuk kita bahas, yaitu Allah menghargai iman orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dalam bacaan ini pun Paulus menceritakan tentang Abraham. Abraham sudah berusia 100 tahun. Secara fisik dia sudah lemah. Bahkan juga ditulis bahwa Sarah sudah mati haid atau kandungannya sudah ditutup. Bagaimana mungkin dalam situasi seperti ini secara manusiawi dia bisa punya anak? Itu mustahil. Bagaimana mungkin Abraham yang sudah tua itu masih bisa melahirkan keturunan-keturunan lagi? Itu mustahil. Bahkan waktu malaikat datang berbicara kepada Abraham dan Sarah, Sarah pun ketawa. Karena memang secara manusiawi itu sudah tidak bisa diterima. Tidak masuk akal kalau dalam usia Abraham seperti itu bisa mempunyai anak. Dan Sarah dalam usia seperti itu bisa melahirkan anak. Itu impossible. Tidak mungkin secara ilmiah, juga secara manusia tidak bisa. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Sebab Allah sanggup melakukan yang ada menjadi tidak ada, dan dia juga sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Seperti yang kita dengar tadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Abraham ini dan Sarah untuk melahirkan anak ini bukan hal yang baru bagi kita. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak kita bimbang, masih banyak kita bingung. Kok bisa terjadi seperti itu ya? Apa yang membuat semua itu terjadi? Apa yang membuat begitu luar biasa Allah membuat seorang Abraham menjadi begitu dahsyat, bahkan dikatakan dia menjadi bapak orang beriman. Saudara-saudara, Alkitab mencatat dalam bacaan kita tadi, karena satu, Abraham percaya akan janji-janji Allah. Dia pegang janji Allah. Dia percaya bahwa janji Allah itu pasti akan digenapi. Walaupun secara fisik dia sudah tua, Sarah sudah tertutup kandungannya. Tetapi dia percaya bahwa Allah tidak pernah berdusta. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak lalai menepati janjinya. Walaupun ada banyak orang mengatakan ia lalai, tetapi ia sabar karena ia rindu supaya manusia itu berbalik dan percaya supaya semua manusia diselamatkan, tidak ada yang binasa. Di sini mau dikatakan bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, dan Allah selalu menepati janjinya. Dan itulah yang dipegang Abraham, sehingga pada akhirnya iman Abraham akan janji Allah itu yang membuat dia menjadi bapa orang beriman, dan itu menjadi dasar untuk Abraham dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, dalam Kristus Yesus Allah berjanji bagi kita dalam banyak hal. Dan saya mengatakan bagi kita, Allah pasti menepati janjinya. Dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dia berjanji akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia berjanji memelihara kita. Dia berjanji melindungi kita. Dia berjanji di dalam Kristus kita akan diselamatkan. Ketika kita percaya
kita diampuni, kita diselamatkan. Ketika kita setia, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dituntun walaupun dalam masa-masa yang susah. Itu janji-janji Allah. Saudara percaya akan janji-janji Allah ini? Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kita semua tidak tahu apa yang terjadi. Kita semua tidak tahu kapan berakhirnya masalah ini. Bukan saja masalah COVID, tapi juga masalah ekonomi. Ada banyak orang yang di-PHK, ada banyak situasi yang sulit. Orang tidak bisa makan, orang bingung, orang stres karena situasi. Tetapi bagi mereka yang pegang janji Allah, mereka tetap diberi kekuatan. Mereka diberi jalan keluar, mereka diberi penghiburan. Saudara, cepat atau lambat janji Allah itu akan terjadi bagi kita. Bagi kita yang sedang menghadapi situasi seperti itu, saya mengatakan mari kita berbalik dan pegang janji Allah, bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri, bahwa Dia akan memberikan kekuatan bagi kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Janji Allah itu juga menuntut kita untuk kita berharap, berdoa, bergantung pada Tuhan. Seperti Abraham memegang janji Allah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Abraham selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Hal ini sangat penting bagi kita. Hal ini sangat penting. Mengapa dia pegang janji Allah? Karena dia takut akan Tuhan. Dia mengenal Tuhan dengan luar biasa. Ada pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan yang membuat dia untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Waktu dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia tanya, saya mau kemana? Tuhan katakan pergi saja. Dia menang terhadap raja-raja pada waktu dia dengan Lot dalam perjalanan itu. Dengan keluarganya dia menang. Pengalaman-pengalaman rohani seperti membuat dia takjub akan Tuhan, membuat dia takut akan Tuhan, membuat dia mengenal Tuhan dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya yang juga menerima janji seperti katakan dalam firman Tuhan tadi oleh Paulus kepada jemaat di Roma, yang juga berlaku bagi kita, kita juga harus hidup takut akan Tuhan. Kita pegang janji firman Tuhan. Kenapa kita hidup takut akan Tuhan? Kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tapi benar-benar itu dasarnya adalah karena kita takut akan Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan senang akan orang-orang yang takut akan Dia. Bagaimana kita bisa takut akan Dia? Seperti Abraham, jemaat Tuhan, kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Kita harus sering mendengarkan suara Tuhan. Kita terus mengalami ketaatan pada firman Tuhan yang membuat kita takjub akan Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita tetap takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dia selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan menunjukkan ekspresi imannya pada Tuhan, selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dia mulai seluruh hidup ini dengan doa, dengan bergantung pada Tuhan. Di mana saja dia berada, dia selalu memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang takut akan Tuhan selalu memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Kata-katanya, pikirannya, perasaannya selalu mencerminkan kemuliaan Tuhan, mencerminkan bahwa dia takut akan Tuhan. Jadi dia tidak sembarangan hidup, tetapi dia hidup dalam takut akan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya menghadapi situasi ini? Apakah dalam kondisi seperti ini kita sudah tidak takut pada Tuhan lagi? Kita sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kita sudah tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita lagi. Ada banyak orang Kristen seperti ini. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka sudah mencari jalan lain. Mereka merekayasa kehidupan ini supaya mereka tenang. Padahal itu hanya sifatnya sesaat. Takut akan Tuhan akan membuat kita tenang dalam situasi sesulit apa saja pun. Karena Tuhan pasti menolong. Dan Tuhan senang akan orang-orang yang takut akan Dia. Saya bilang, pendeta Wim, ini sudah lama saya mengatakan itu, saya situasinya sudah 1 tahun saya menderita seperti ini. Kita perlu introspeksi. Jangan-jangan kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja. Tapi kita tidak takut akan Tuhan, tidak melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi kita mau melakukan seperti yang kita inginkan. Orang-orang yang takut akan Tuhan harus menyelaraskan hidupnya
dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa keinginan-keinginannya, tetapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Pada pagi hari ini, sekali lagi saya mengatakan bagi kita sekalian, tema yang diberikan bagi kita, Allah menghargai orang-orang yang percaya akan janji-janjinya. Ini sangat penting bagi kita. Janji Tuhan itu murni, janji Tuhan itu mulia, janji Tuhan itu luar biasa, dapat dipercayai dan akan tepat pada waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maukah saudara dan saya dihargai oleh Allah? Maukah saudara dan saya diperhatikan oleh Allah? Maukah saudara dan saya menyenangkan hati Allah? Mari kita pegang janjinya di tengah situasi yang sulit seperti ini. Dia bilang, aku menyertai kamu, kita percaya Tuhan menyertai kita. Dia bilang dia tidak pernah meninggalkan kita, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa dia akan mencukupkan segala keperluan kita, keperluan anak-anaknya, kita percaya dia pasti mencukupkan. Karena kalau kita tidak tahu caranya bagaimana, tapi Tuhan pasti mencukupkan. Dalam kehidupan saya dan keluarga, sudah 30 tahun melayani Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib, kami sungguh-sungguh menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Bukan tanpa masalah, bukan tanpa pergumulan, ada saja pergumulan. Dalam situasi-situasi tertentu, justru pergumulan itu membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami tidak bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidup kami? Mengapa semuanya terjadi? Bukan menimpa orang lain, tapi menimpa kami. Tapi kami bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa maksud Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi? Saya berharap saudara pun demikian. Doa saya, kita seperti Abraham untuk terus pegang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah, karena Tuhan sangat menghargai orang-orang yang memegang janjinya. Seperti Abraham diberkati oleh Tuhan, demikian juga saudara dan saya. Dalam situasi seperti ini kita dikuatkan. Jangan mengikuti ajaran-ajaran palsu, jangan mengikuti jalan pintas menurut manusia, menurut dunia ini, tetapi pegang janji Allah, pegang firman Allah. Mengapa? Karena firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita. Firman Allah itu adalah makanan rohani kita. Firman Allah itu adalah yang bisa menghibur kita. Dan firman Allah itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Biarlah melalui kebenaran firman ini kami dikuatkan, karena kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau dipermuliakan melalui seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau pegang janji-janji-Mu, karena janji-Mu itu adalah tidak pernah berubah. Janji-Mu itu adalah kekal, dan janji itu adalah jaminan bagi kami untuk menjalani kehidupan iman kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kesempatan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Sebagai umat Tuhan yang adalah bagian integral dari bangsa ini, kami berdoa supaya Tuhan pulihkan kondisi bangsa kami. Kondisi ekonomi, kondisi sosial politik, kondisi keamanan, juga kondisi kesehatan masyarakat yang mengalami stres, mengalami ketakutan, mengalami kondisi yang tidak mengenakan karena pandemi COVID-19. Kami berdoa dan berharap tangan Tuhan yang penuh kuasa itu melindungi dan menjaga semua anak Tuhan dimanapun mereka berada, dan memulihkan kondisi bangsa kami. Berikan hikmat bagi Presiden dan seluruh jajarannya untuk mengambil langkah-langkah proaktif, strategis, konstruktif untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini yang sudah Hamba sampaikan tadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia dalam menjalankan tugas pelayanan sepanjang hari ini. Dimanapun, kepada siapapun di negara manapun Tuhan berkati. Juga termasuk kami di tempat ini. Berkati supaya semua yang mendengarkan firman ini diberkati oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami bukan saja pegang janjinya, janji-Mu ya Tuhan, tapi kami mentaati dan melakukannya sebagai ekspresi iman kami. Amang pendeta dan semua jajaran di gereja HKBP Sudirman ini Tuhan berkati, supaya melalui berkat Tuhan itu
mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Panitia pembangunan gereja dalam penyelesaian pembangunan gedung gereja ini Tuhan juga memberkati. Dana yang dibutuhkan, panitia yang bekerja, tukang yang bekerja, kami serahkan ke dalam tangan. Pelayanan-pelayanan kategorial di gereja ini Tuhan juga berkati. Juga berkati semua gereja HKBP di seluruh dunia, dimanapun mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah melalui gereja ini muncul pemimpin-pemimpin rohani yang berkarakter Kristus, yang mempermuliakan Kristus, yang mengarahkan banyak orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, satu gereja yang besar yang sungguh Tuhan sudah pakai selama ini untuk melakukan tugas Kristus, misi Kristus di dunia ini. Terpujilah namamu Bapak dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sakit, kami berdoa untuk mereka dalam masa-masa sulit, Tuhan juga pulihkan mereka. Adik-adik kami yang sedang studi, Tuhan berikan kepintaran 10 kali lipat. Adik-adik kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar supaya mereka dapat pekerjaan. Juga mereka yang mencari teman hidup, Tuhan pertemukan dengan teman hidup yang takut akan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk mereka yang punya pergumulan yang tidak terucapkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Secara khusus kami berdoa untuk situasi Jakarta, untuk banjir, untuk kemacetan, untuk apa saja. Berikan hikmat untuk Gubernur Anies Baswedan di dalam menangani situasi ini, berkolaborasi, bersinergi dengan semua stakeholder di Jakarta ini untuk mengatasi persoalan-persoalan rakyat Jakarta dengan lebih baik lagi ke depan. Biarlah masa lalu menjadi bagian masa lalu dan ke depan Gubernur dengan seluruh jajarannya dapat berbuat lebih baik lagi sehingga rakyat Jakarta dapat menikmati suasana yang lebih tenang, nyaman dalam beraktivitas dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapak, jika dalam hal-hal tertentu kami tidak sungguh-sungguh percaya pada janji Tuhan, kami mohon ampun. Terpujilah nama Bapak dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama di atas segala nama. Nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, warta jemaat bagi kita pada hari ini, saya bacakan sebagian. Yang pertama, pemberitahuan kedua akan menerima pemberkatan nikah pada tanggal 6 Maret jam 10 pagi di Gereja HKBP Sudirman, Jakarta. Saudara kita Rumintang Julu Batuan Huta-Julu, putra dari Amang Dr. Andes Firman Huta-Julu almarhum dan Inang Sarmalina Boru Butar-Butar dari Jalan Rimba Cipete, Jakarta, dengan saudari Hosana Veronica Boru Tambunan, putri dari Amang P. Tambunan almarhum dan Inang Nomince Boru Sirait dari Taman Titan Indah, Bekasi. Kiranya Tuhan memberkati calon rumah tangga baru tersebut. Berikutnya jemaat yang pindah ada 2 saudara. Ito Mary Marcella Boru Sibarani pindah ke HKBP Kayu Putih dan Ito Tiur Marietska Boru Simatupang pindah ke GPIB Anugrah, Bekasi. Berikutnya lagi latihan padus terbatas. Untuk meningkatkan pelayanan KOR virtual, gereja membuka tempat untuk latihan KOR di ruang Salomo dan ruang extension, yaitu pada setiap hari Minggu setelah ibadah pagi dengan jumlah peserta maksimum 10 orang, termasuk pianis dan pelatih, dengan tetap mematuhi prokes termasuk menggunakan masker selama latihan. Dan jemaat yang ingin latihan silahkan mendaftar kepada Amang Sekretaris Huria seminggu sebelum hari latihan. Yang keempat, konsultasi kesehatan via video. Seksi Kesehatan HKBP Sudirman Jakarta mengadakan telekonsultasi pengobatan yang gratis via video call atau Zoom bagi anggota jemaat HKBP Sudirman Jakarta. Anggota jemaat yang ingin mengikuti dimohonkan untuk melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mendaftarkan diri pada hari Senin sampai dengan Rabu antara jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore melalui WA nomor 0812-8254-1128. Saya ulang saudara, 0812-8254-1128 dengan mencantumkan nama pasien, usianya, nomor WA pasien, dan web pasien.
Kemudian akan menerima konfirmasi pendaftaran dari tenaga kesehatan melalui nomor WA di atas tadi. Selanjutnya pada hari Sabtu mulai jam 5 sore sampai dengan selesai akan dihubungi oleh tenaga kesehatan untuk telekonsultasi dan akan menerima konfirmasi obat. Sekarang saatnya saudara kita mengumpulkan kolekte. Di layar kaca saudara sudah ada dua nomor rekening. Yang pertama pada rekening Huria kita, yang kedua nomor rekening panitia pembangunan. Kepada kita dipersilahkan untuk mentransfer kolekte kita kepada kedua nomor rekening tersebut. Saudara, sekarang ini sudah semakin banyak orang yang divaksinasi. Termasuk dalam minggu ini, para lansia, orang-orang tua kita juga sudah mendapat vaksinasi. Dan di berbagai negara juga korban pandemik sudah mulai menurun. Tetapi saudara, para ahli tetap berpesan, mari kita jangan kendor menjalankan protokol kesehatan. Tetaplah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan orang banyak. Dan saudara, mari kita juga tetap saling memperhatikan dan menolong orang-orang di sekitar kita, saudara kita. Sekarang baiklah kita mengakhiri ibadah kita, kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah kita pada hari ini, saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, sampai jumpa di kebaktian minggu depan. Tetap berpegang hanya pada Tuhan Yesus Kristus dan tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru,
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya, marolo polo brohakon, lasni rohasian surgoi manggohia. Yuk jemaat Tuhan, bersama-sama kita bersuka cita nyanyikan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, hodi bagasan rohako, hodi bagasan rohako, asa firman nangkon diki, paroha gogon diau. Haleluya, marolo polo rohako, lasni rohasian surgoi, lasni rohasian surgoi. Katakan lasni rohasian surgoi, rohasian surgoi, lasni rohasian surgoi manggohia.
Dalam rangka mendukung kesehatan seluruh jemaat HKBP Sudirman Jakarta dan mendukung program pemerintah yaitu social distancing, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Hindari bersentuhan langsung, rajin mencuci tangan, hindari menyentuh bagian wajah. Jika kurang sehat, lakukan cek ke rumah sakit atau klinik terdekat dan istirahat di rumah. Ini adalah perbedaan gejala virus COVID-19 dengan influenza. Untuk itu, jemaat dihimbau untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan cara sebagai berikut. Konsumsi makanan sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, dan yang paling utama adalah tetap tenang dan berdoa. Virus ini belum ada obatnya, sehingga diharapkan kerjasama dari seluruh jemaat. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.